Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman riding saya dari Depok ke Tasikmalaya. Saya berencana untuk menghadiri acara Gatnas yang kelima dari Forum Backpacker. Acara tersebut diselenggarakan tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus di Cipatu, Tasikmalaya. Saya memulai perjalanan dari hari Kamis sore tanggal 13 Agustus 2020. Hujan yang tak kunjung reda memaksakan saya untuk riding di bawah rintik air hujan. Checkpoint pertama saya adalah di sebuah SPBU di Jalan Pajajaran Bogor. Di situ saya akan bertemu kawan saya yang berangkat dari Tangerang. Setelah bertemu dengan kawan saya, kami melanjutkan perjalanan kami dari kota Bogor. Hujan pun mulai reda dari Bogor sampai Cipanas. Dan di Cipanas, kami memutuskan untuk istirahat sejenak untuk makan malam. Dan kami makan malam di Sate Marangi Sari Asih. Keburu, nggak keburu, iya. Ini macetnya. Kami tiba di kota Bandung sekitar jam 11 malam. Kami memilih jalan layang Pasopati karena menghindari banyaknya lampu merah yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Kami tiba di lokasi Gatnas pukul setengah 2 pagi. Karena jalan yang gelap dan penuh kabut, saya tidak bisa mengambil video kondisi jalan ke lokasi. Namun, keesokan harinya saya kembali turun untuk mencari sinyal. Dan berikut inilah kondisi akses jalan menuju ke lokasi. Untuk sampai ke lokasi, kita melewati tempat wisata yang bernama Telaga Bodas Garut. Uniknya di sini, Telaga Bodas masuk ke wilayah Garut, sedangkan Cipatu sudah masuk ke wilayah Tasikmalaya.
nanya kendalanya apa aja sama istri, pasti paham banget siapa yang istrinya suruh megangin Google Map kalau di jalan. Pernah nggak di Google Map belok kanan dia bilang belok kiri? Ini beneran nih merusak hubungan semua nih gue presentasi. Ya kan, pada curhat kan? Di Google Map habis lingkaran, terus putar belok kanan. Ketika kita nanya, kemana sayang? Belok kiri. Nanti kalau udah belok kiri, diem aja. Enggak gitu, diem, pokoknya diem. Nanti kita nanya nih kalau udah ada perempatan lagi di depan, kita nanya, ini belok kiri apa kanan? Gak tahu, error Google Map-nya. Terus putar balik katanya. Buat temen-temen yang pegang batu, ini pelakunya di depan. Gak bercanda, canda nih. Iya. Maaf tuh. Sorry nggak disensor. Pasti gitu, urusannya baca peta salah. Jadi disaranin yang seneng couple riding, kata Om Yuk bukan riding ya kemarin. Apa? Oh iya, yang couple adventuring. Lidah gua sampai melewat. Pokoknya usahakan beli, sekarang ada teknologi canggih namanya bracket handphone. Itu menghindari keributan di tengah jalan yang nggak perlu. Gara-gara salah belok itu kita bisa balik kanan, putar arah pulang. Pengalaman, bayangin teman-teman, di Sumbawa kalau ribut gitu pulangnya ke Cilegon, PR nggak pulangnya? Harus nyebrang 3 kali ferry dan berapa ratus kilometer lagi. Jangan disuruh baca peta, jangan disuruh baca atlas, jangan disuruh baca Google Maps. Jadi biarin aja pasangan kita menikmati yang harusnya dia nikmati. Mojoknya sempit, syukurin. Terus yang kedua, apa trouble-nya ke sana? Makin ke sana, makanan itu buat selera orang Jawa tentunya ya. Harganya makin mahal. Jadi yang suka masak, bawa alat masaknya. Kalau perlu kokinya dibawa. Itu membantu dibanding harus beli. Kalau saran kami ya, kalau beli itu lidahnya belum tentu cocok. Yang kedua, budgetnya nambah. Kita makan Padang di Timur Leste, itu satu nasi pakai rendang, itu $8 teman-teman. $8 dikali 15.000. Jadi 100 ribuan hanya untuk nasi rendang. Siapa di sini yang udah pernah ke Timur Leste? Jangan ngomong sombong, saya nanya ini. Jadi biar make sure, koreksi kalau saya salah gitu. Cuma kesan pesannya 70 hari itu 70 harinya penuh sama cinta, itu udah pasti. Maaf ketum, lagi-lagi disebut. Tapi ceritanya itu pasti seru. Selalu ada cerita baru setiap harinya. Nggak mesti nenda. Hotel banyak, yang budget juga banyak. Jadi nggak usah ragu. Termasuk bensin. Bensin sekarang kayaknya udah hampir merata lah. Semakin ke timur, harganya juga nggak tinggi-tinggi amat. Kebetulan saya nggak minum bensin. Terima kasih pertanyaannya. Dapat door prize nanti. Stiker. Cuma di Flores doang. Kalau teman-teman ke Flores, ada kota namanya Bajawa, itu di tengah-tengah dan dinginnya bukan main. Di situ suplai makanan dan bensinnya mungkin kurang karena lalu lintasnya harus nunggu dan kapalnya juga kadang bisa merapat, kadang nggak bisa gitu. Jadi bensinnya kadang-kadang ada ya Mia, kadang-kadang nggak ada. Di eceran masih bisa, cuma harganya 2 kali lipat. Apalagi? Nggak ada pertanyaan? Terima kasih. Apa? Pertanyaannya aja ya. Udah. Ya, gini, jadi pertanyaan gini Kak. Apa sih yang membuat kakak ini bisa mau ikut gitu? Sedangkan gak semua istri yang mau ikut touring gitu. Apa yang bikin motivasi atau mungkin yang membuat kakak itu pengen ikut perjalanannya Mas Ren?
Yang buat saya ingin ikut itu saya lihat seru, terus asik. Ya, dukanya kalau misalnya di satu kota penginapannya ada yang kurang cocok, udah mahal harganya, biaya mahal, terus fasilitas yang didapatin juga nggak sesuai. Ya gitu. Barusan kalau soal hotel itu saya yang milih. Jadi kena salah, iya. Berantem lagi. Kita kan backpacker, jadi harus budget itu sebisa mungkin ditekan. Tapi saya merasa hina ketika tahu teman saya tadi, teman kita, Mas Oval, itu cuma bawa barang. Tapi saya kemarin setupnya itu, kami setupnya karena naik motor Matic, naik Suzuki Brookman, teman-teman. Hidup Suzuki. Jadi setupnya cuma box Givi 1 F43 itu di belakang, sama double bag 1 buat 70 hari. Kalau Payuk rapi kan? Kalau kami double bag itu dibuka plastik Indomaret. Setupnya gitu. Itu kenapa pakai box juga karena dikasih gratis dari Givi. Kita bikin proposal ke Givi Indonesia, ke Konsina Indonesia, sama ke Fuji Film. Sama satu lagi ditolak yang satu, jadi nggak usah disebutin. Nah, ke Givi Indonesia last minute mereka bilang, oke om, kita jalan bareng. Akhirnya dikasih box itu terus perintilan gitulah. Sama Konsina juga gitu. Sama Fuji Film kita disupport sama ilmunya yang mereka punya. Jadi mereka kasih tutornya untuk nge-training saya sama istri mastering kameranya Fuji Film X-T20 tuh gimana. X-T20. Makasih. Kameranya tetap beli sendiri. Kalau ditanya, kok sponsornya kok diokein om sama Givi? Nah itu, saya sampai sekarang juga bingung, kok diokein? Kesian kali om. Iya kayaknya. Tapi kalau boleh dibilang idealis, kami bilang ke Givi, kami nggak mau motornya di branding merah gitu terus tulisannya Givi. Soalnya cuma ngasih boxnya itu. Coba yang bagusan dikit gitu, mau sih. Iya. Kalau yang Itali gitu mau. Konsina juga gitu. Konsina itu markomnya bilang last minute juga. Jadi last minute kita ke kantornya mereka untuk ngambil tenda. Terus peralatan camping lah kita disupport. 3 hari sebelumnya ya, 3 hari sebelumnya. Jadi teman-teman nggak ada yang mustahil. Kalau teman-teman mau, kalau kita sama-sama mau berusaha. Yang penting iyain aja dulu, curhatnya belakangan. Kalau emang mau jalan, terus butuh sponsor misalnya, atau butuh ada yang dukung, sharing aja ke teman-teman. Siapa tahu ada jalan keluarnya gitu loh. Kayak ini yang support kita door prize itu juga semuanya personal teman-teman. Tadi itu adalah sedikit video dari presentasi salah satu bintang tamu acara Gatnas. Setelah acara selesai, beberapa ada yang melanjutkan perjalanan ke Pangandaran, Dieng, dan Yogyakarta. Saya sendiri memutuskan untuk memisah dan langsung kembali ke rumah. Dan berikut inilah cuplikan video perjalanan pulang saya.